Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Salsabila Muspita. Aku mahasiswa semester 5 jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan publik di Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar tanggung jawab dan tujuan audit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah auditing. Simak pembahasannya ya. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Kata pengantar standar auditing AICPA yang terklarifikasi menyatakan bahwa tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Dan yang terakhir, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Karena menjalankan bisnis sehari-hari, manajemen perusahaan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang transaksi perusahaan serta aktiva, kewajiban, dan ekuitas terkait ketimbang auditor. Sebaliknya, pengetahuan auditor akan masalah ini serta pengendalian internal hanya terbatas pada pengetahuan yang diperolehnya selama audit. Tanggung jawab manajemen atas integritas dan kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Jika manajemen bersikeras dengan pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor tidak dapat diterima, auditor dapat memilih untuk menerbitkan pendapat tidak wajar atau pendapat wajar dengan pengecualian atau mengundurkan diri dari penugasan tersebut. Tanggung jawab auditor. Standar auditing AICPA menyatakan tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material atau yang disebabkan dari kekeliruan atau kecurangan. Istilah dan frasa yang penting. Yang pertama, salah saji yang material versus tidak material. Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Namun, diperlukan biaya yang sangat besar dan mungkin mustahil bagi auditor untuk bertanggung jawab menemukan semua kekeliruan dan kecurangan yang tidak material. Yang kedua, kepastian yang layak. Standar auditing SAS 104 menyatakan kepastian yang layak adalah tingkat kepastian yang tinggi, tapi tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilaksanakan sesuai standar auditing dapat saja gagal mendeteksi salah saji yang material. Auditor bertanggung jawab atas kepastian layak, tapi tidak absolut karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagian besar bukti audit diperoleh dari pengujian sampel populasi, seperti piutang usaha atau persediaan. Namun, penggunaan sampling juga mengandung sejumlah risiko tidak terungkapnya salah saji yang material. Selain itu, bidang yang diuji, jenis, luas, dan waktu pengujian, serta evaluasi atas hasil pengujian juga membutuhkan pertimbangan auditor yang penting. Bahkan, dengan itikat baik dan integritas,
para auditor dapat membuat kesalahan dan kekeliruan dalam memberikan pertimbangannya. Kedua, penyajian akuntansi mengandung estimasi yang kompleks, yang melibatkan sejumlah ketidakpastian serta dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di masa depan. Akibatnya, auditor harus mengandalkan pada bukti audit yang persuasif tetapi tidak meyakinkan. Yang ketiga, laporan keuangan yang disusun dengan penuh kecurangan seringkali sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk dideteksi oleh auditor, terutama bila ada kolusi di kalangan manajemen perusahaan. Yang ketiga, kekeliruan versus kecurangan. Kekeliruan atau error adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan atau fraud adalah salah saji yang disengaja. Kecurangan dibedakan menjadi dua, yaitu misappropriasi aktiva atau misappropriation of assets, yang seringkali disebut sebagai penyalahgunaan atau kecurangan karyawan. Yang kedua, pelaporan keuangan yang curang atau fraudulent financial reporting, seringkali disebut kecurangan manajemen. 4. Skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional artinya sikap yang penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, tetapi kemungkinan mereka bersikap tidak jujur harus tetap dipertimbangkan. Ada dua komponen utama dari skeptisisme profesional, yaitu yang pertama questioning mind dan yang kedua penilaian kritis terhadap bukti audit. Riset akademik terkini tentang topik skeptisisme profesional menunjukkan 6 karakteristik skeptisisme. Yang pertama, questioning mindset, di posisi untuk menyelidiki sejumlah hal yang dirasa meragukan. Yang kedua, penundaan keputusan atau suspension of judgment, penundaan keputusan sampai bukti yang tepat diperoleh. Yang ketiga, pencairan pengetahuan, keinginan untuk menyelidiki lebih lanjut demi mempertegas. Yang keempat, pemahaman interpersonal, pengakuan bahwa motivasi dan persepsi orang dapat membuatnya memberikan informasi yang bias atau menyesatkan. Yang kelima, otonomi, pengarahan mandiri atau self-direction, independensi moral, dan keyakinan memutuskan untuk diri sendiri ketimbang menerima klaim pihak lain. Yang keenam, self-esteem, rasa percaya diri untuk melawan persuasi dan untuk menentang asumsi. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan yang material. Auditor menemukan berbagai kesalahan atau kekeliruan yang berasal dari hal-hal seperti kesalahan kalkulasi, penghilangan, kesalahpahaman, dan misaplikasi standar akuntansi, serta pengikhtisaran dan deskripsi yang tidak benar. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan yang material. Kecurangan seringkali lebih sulit dideteksi karena manajemen atau karyawan yang melakukan kecurangan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. Namun, tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit secara layak. Kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misappropriasi aktiva. Pelaporan keuangan yang curang akan merugikan para pemakai karena menyediakan informasi laporan keuangan yang tidak benar untuk membuat keputusan. Apabila aktiva disalahgunakan atau dimisapropriasi, para pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya akan dirugikan karena aktiva tersebut tidak lagi menjadi milik pemiliknya yang sah. Tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji material akibat kegagalan mematuhi undang-undang dan regulasi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, banyak undang-undang dan regulasi yang terutama terkait dengan aspek operasi bisnis dan biasanya tidak mempengaruhi laporan keuangan serta tidak terdeteksi oleh sistem informasi klien berkaitan dengan pelaporan keuangan. Yang kedua, ketidakpatuhan atau non-compliance mungkin melibatkan tindakan menyembunyikan seperti kolusi, pemalsuan, tidak mencatat transaksi secara sengaja, manajemen mengesampingkan pengendalian, atau misrepresentasi yang disengaja kepada auditor. Yang ketiga, apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan akan ditentukan oleh hukum seperti oleh pengadilan. Tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Yang pertama, undang-undang dan regulasi memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan.
Dalam hal ini, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang jumlah yang material serta pengungkapan yang secara langsung dipengaruhi oleh undang-undang dan regulasi. Yang kedua, undang-undang dan regulasi yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor harus melakukan prosedur berikut untuk mengidentifikasi kasus ketidakpatuhan pada undang-undang dan regulasi lainnya yang mungkin memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan. Yang pertama, menanyakan pihak manajemen dan yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah entitas tersebut telah mematuhi undang-undang dan regulasi. Yang kedua, memeriksa korespondensi jika ada dengan otoritas pemberi lisensi atau regulatori yang relevan. Yang ketiga, prosedur audit ketika ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga. Dalam hal ini, jika auditor menemukan informasi mengenai kasus ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan atas undang-undang dan regulasi, auditor harus memahami sifat dan situasi dari tindakan itu. Yang terakhir, pelaporan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau diduga. Kecuali jika masalah yang terlibat tidak berkaitan, dalam hal ini auditor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas masalah tata kelola yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus auditor selama audit. Siklus laporan keuangan. Audit dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil. Pembagian ini membuat audit lebih mudah dikelola dan membantu pembebanan tugas kepada setiap anggota tim audit. 1. Pendekatan siklus untuk mensegmentasi audit. Ada berbagai cara dalam mensegmentasi audit. Salah satu pendekatannya yaitu memperlakukan setiap saldo akun dalam laporan keuangan sebagai segmen yang terpisah. Segmentasi dengan cara seperti itu biasanya tidak efisien. Hal tersebut dapat mengakibatkan audit yang independen terhadap akun yang saling terkait erat seperti persediaan dan harga pokok penjualan. Cara yang umum untuk membagi audit adalah dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis atau kelas transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Cara ini disebut sebagai pendekatan siklus atau cycle approach. Cycle approach terdiri dari siklus penjualan dan penagihan, siklus akuisisi dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, siklus persediaan dan pergudangan, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Siklus penjualan dan penagihan adalah siklus pertama yang dicantumkan dan merupakan fokus utama pada sebagian besar audit. Penagihan piutang usaha dalam jurnal penerimaan kas adalah arus masuk operasi utama dalam kas di bank. Siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali berkaitan erat dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran mencakup pembelian persediaan, perlengkapan, dan barang, serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan operasi. Transaksi dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali berkaitan dengan pembiayaan bisnis, seperti penerbitan saham atau surat utang, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Siklus persediaan dan pergudangan berkaitan erat dengan semua siklus lainnya, khususnya bagi sebuah perusahaan manufaktur. Biaya persediaan mencakup bahan baku. Di sini termasuk ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tenaga kerja langsung termasuk siklus penggajian dan personalia, dan overhead manufaktur termasuk siklus akuisisi dan pembayaran serta penggajian dan personalia. Hubungan antara berbagai siklus. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal, umumnya berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, dan barang jasa untuk membuat persediaan. Istilah yang disebut dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Kas juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja. Disinilah yang disebut dengan siklus penggajian dan personalia. Hasil gabungan dari kedua siklus ini adalah persediaan. Istilah yang disebut dengan siklus persediaan dan pergudangan. Berikutnya, persediaan dijual dan menghasilkan penagihan serta perolehan kas. Istilahnya disebut dengan siklus penjualan dan penagihan. Kas yang dihasilkan lalu digunakan untuk membayar dividen dan bunga atau membiayai perluasan modal serta memulai kembali siklus-siklus tersebut. Menetapkan tujuan audit.
Para auditor melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus, yaitu pengujian audit atas transaksi-transaksi yang menghasilkan saldo akhir dan juga dapat melaksanakan pengujian audit atas saldo akun serta pengungkapan yang terkait. Secara umum, auditor telah menemukan bahwa cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Untuk setiap kelas transaksi, beberapa tujuan audit harus dipenuhi sebelum auditor menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Tujuan ini disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi atau Transaction Related Audit Objective. Ada 3 tujuan audit. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Dan yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Asersi manajemen. Asersi manajemen atau management assertion adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP atau PSAK. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Standar Auditing Internasional dan Standar Auditing AICPA mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa terdiri dari keterjadian. Asersi keterjadian bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi itu. Kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya. Asersi kelengkapan mengemukakan hal-hal yang berlawanan dengan asersi keterjadian. Asersi kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan penghilangan transaksi yang harus dicatat. Sementara asersi keterjadian berkaitan dengan pencatatan transaksi yang seharusnya tidak boleh dicatat. Jadi, pelanggaran atas asersi keterjadian berkaitan dengan lebih saji akun, sedangkan pelanggaran atas asersi kelengkapan berkaitan dengan kurang saji akun. Pencatatan transaksi penjualan yang sebenarnya tidak dilakukan merupakan pelanggaran atas asersi keterjadian, sementara kegagalan mencatat suatu transaksi penjualan yang terjadi merupakan pelanggaran atas asersi kelengkapan. Selanjutnya, keakuratan. Asersi keakuratan menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Kemudian, klasifikasi. Asersi klasifikasi menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Yang terakhir, cut-off. Asersi cut-off menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada periode akuntansi. Yang kedua, asersi tentang saldo akun. Terdiri dari yang pertama, eksistensi. Asersi eksistensi bersangkutan dengan apakah aktiva, kewajiban dan kepentingan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Selanjutnya, kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Asersi kelengkapan menyatakan hal-hal yang berlawanan dengan asersi eksistensi. Asersi kelengkapan bersangkutan dengan kemungkinan penghilangan pos-pos dari laporan keuangan yang sebenarnya harus dicantumkan. Sedangkan asersi eksistensi bersangkutan dengan pencantuman jumlah yang seharusnya tidak boleh dimasukkan. Jadi, pelanggaran atas asersi eksistensi berkaitan dengan lebih saja akun, sedangkan pelanggaran atas asersi kelengkapan berkaitan dengan kurang saja akun. Pencantuman piutang dari pelanggaran fiktif melanggar asersi eksistensi, sedangkan kelalaian untuk mencatat piutang dari seorang pelanggan melanggar asersi kelengkapan. Selanjutnya, penilaian atau alokasi. Asersi penilaian dan alokasi berkaitan dengan apakah akun, aset, kewajiban dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian penilaian untuk mencerminkan jumlah aset pada nilai realisasi bersih. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Asersi ini membahas tentang apakah aset merupakan hak entitas dan apakah kewajiban merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu.
Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Terdiri dari keterjadian serta hak dan kewajiban. Yaitu asersi ini menyatakan apakah peristiwa-peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak serta kewajiban entitas. Selanjutnya, kelengkapan. Asersi ini bersangkutan dengan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, keakuratan dan penilaian. Asersi keakuratan dan penilaian serta alokasi bersangkutan dengan apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Yang terakhir, klasifikasi dan dapat dipahami. Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, serta apakah uraian saldo dan pengungkapan yang bertalian dapat dipahami. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen. Hal ini tidak mengejutkan karena tanggung jawab utama auditor adalah menentukan apakah asersi manajemen tentang laporan keuangan dapat dibenarkan. Tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, keterjadian. Transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi. Kemudian, keakuratan. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatat. Selanjutnya, keakuratan. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Selanjutnya, posting dan pengikhtisaran. Transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu dan ke buku besar. Selanjutnya, klasifikasi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan dalam akun yang tepat dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. Selanjutnya, penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi cut-off manajemen. Kesalahan penetapan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya. Setelah tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi ditentukan, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi untuk setiap kelas transaksi yang material dapat dikembangkan. Kelas transaksi semacam itu umumnya mencakup penjualan, penerimaan kas, akuisisi barang dan jasa, penggajian, dan sebagainya. Setidaknya satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi harus disertakan pada setiap tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi, kecuali auditor yakin bahwa tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tersebut. Tujuan yang berkaitan dengan saldo. Ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Kedua, ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo. Eksistensi jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Kemudian, kelengkapan jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah tercatat. Selanjutnya, keakuratan jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan keakuratan mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmatika sudah benar. Selanjutnya, klasifikasi. Jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Selanjutnya, cut-off. Transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Dalam menguji cut-off atas saldo akun, tujuan auditor adalah menentukan apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. Selanjutnya, hubungan yang rinci atau detail tie-in. Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total
saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Saldo akun dan laporan keuangan didukung oleh rincian pada file induk dan schedule yang dibuat oleh klien. Tujuan hubungan dan rinci ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Selanjutnya, nilai yang dapat direalisasi. Aset yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Tujuan ini terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Tujuan ini adalah padanan auditor terhadap asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Setelah tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo ditentukan, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo untuk setiap saldo akun dalam laporan keuangan dapat dikembangkan. Sedikitnya, satu tujuan audit spesifik yang berkaitan dengan saldo harus disertakan untuk masing-masing tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo, kecuali auditor yakin bahwa tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo tidak relevan atau tidak penting bagi saldo akun yang sedang dipertimbangkan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan. Konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Bagaimana tujuan audit dipenuhi? Ada 4 fase untuk mencapai tujuan audit, yaitu yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko. Yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Dan yang terakhir, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Ada 2 pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor dalam fase pertama, yaitu yang pertama, bukti audit yang mencukupi dan tepat harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Yang kedua, biaya pengumpulan bukti audit harus ditekan serendah mungkin. Dalam merencanakan dan merancang pendekatan audit, yaitu fase pertama ini, terdapat 3 aspek kunci. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Dan yang terakhir, menilai risiko salah saji yang material. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sebelum dapat memutuskan untuk mengurangi penilaiannya atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif, pertama, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur untuk jenis pengujian ini umumnya disebut sebagai pengujian pengendalian atau test of controls. Auditor juga mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi itu. Proses ini disebut sebagai pengujian substantif atas transaksi atau substantive test of transactions. Fase ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Ada 2 kategori umum prosedur pada fase 3 ini. Yang pertama, prosedur analitis atau analytical procedures, menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal. Yang kedua, pengujian atas rincian saldo atau test of details of balance, merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Dan fase keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Apabila audit telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. Nah, itu dia tadi pembahasan seputar tanggung jawab dan tujuan audit. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.